Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Salam sehat untuk kita semuanya. Kali ini kita kembali di program Jaksa Menyapa dan masih di kantor Kejaksaan Negeri Pali dengan narasumber yang berbeda. Bersama saya Rian Gumai. Dan saya Amal Zafira. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kami akan memberikan informasi kepada pemirsa di rumah pastinya yang edukatif sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu sinergitas antar bidang intelijen dan juga bidang tindak pidana khusus. Dan kita juga sudah bersama dengan dua narasumber kita, yakni ada Kasih Intelijen dan juga Kasih Tindak Pidana Khusus. Ada Bapak M. Fadli Habibi SHMH dan juga Bapak Imam Murtado SHMH. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fadli, Pak Imam, apa kabar? Alhamdulillah baik kita. Sehat semua ya Pak ya? Sehat, tetap semangat. Luar biasa pastinya. Memang Kasih Intelijen ini mata dan telinga pimpinan. Harus selalu semangat dan bahagia ya Pak ya? Siap. Kalau kemarin kata Pak Kajari itu selalu terdepan. Iya. Nah, karena bagian depan kita pengen tahu nih tugas dan fungsi dari bidang intelijen yang dipimpin dari Pak Fadli. Baik, terkait dengan tugas dan fungsi, intelijen itu bertugas mencari informasi guna mendeteksi dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan adanya AGHT, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap keamanan khususnya di Kabupaten Pali. Adapun tugas dan fungsi intelijen pada kejaksaan khususnya di Kejari Pali mencari dan mengelola data informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum, terus menyampaikan produk intelijen kepada pimpinan atau user atau Pak Kejari sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan yang diinginkan oleh pimpinan. Nah, sedangkan untuk fungsinya sebagaimana dasar dari Pedoman Jaksa Agung nomor 21 tahun 2021 tentang intelijen penegakan hukum di kejaksaan yang memiliki fungsi intelijen penegakan hukum, yaitu Litpamgal, itu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Selain itu juga intelijen juga melaksanakan fungsi koordinasi kepada setiap ketertiban dan ketertiban umum. Seperti itu ya, panjang ya uraiannya. Wewenang ya, fungsi ya fungsi dari bidang intelijen sendiri. Dan juga itu tadi sudah diuraikan oleh Pak Fadli. Nah Pak, cara kerjanya sendiri seperti apa sih Pak? Kita melakukan dalam rangka melaksanakan cara kerjanya ini Supporting data, supporting data ke bidang Pitsus atau ke bidang lain, bidang Pidum, bidang Datun juga banyak. Oke, bukan hanya di Pitsus saja ya, berarti di bidang-bidang lain juga seperti itu. Baik, kita ke Pak Imam Marian. Bagaimana nih Pak tusi dan juga wewenang selaku Kasih Tindak Pidana Khusus? Tupoksi pada bidang tindak pidana khusus itu mengacu pada ketentuan undang-undang yang terbaru kita, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Pada pasal 30 menyebutkan bahwa tupoksi tindak pidana khusus itu melakukan pengelolaan laporan dari pengaduan masyarakat. Di samping setelah itu jika pengelolaan tersebut bisa ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Dari penyelidikan ditingkatkan lagi terus pada tahap penyidikan. Nah, di samping pada saat kita melakukan penyidikan, kita juga melakukan menggali untuk melakukan pelacakan aset dan mengelola barang bukti yang sudah kita sita pada tahap penyidikan. Selanjutnya begitu sudah selesai penyidikan tersebut, kita akan melakukan pra penuntutan untuk meneliti berkas yang sudah disidik oleh jaksa penyidik itu sudah lengkap atau tidak lengkap. Kalau tidak lengkap, itu akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Selanjutnya di dalam tupoksi tersebut kita juga bisa melakukan pemeriksaan tambahan pada tahap pra penuntutan. Jika perkara sudah di P21 ternyata masih ada yang kurang, itu jaksa peneliti bisa melakukan pemeriksaan tambahan. Selanjutnya begitu kita proses sudah selesai, jika dalam perkara tersebut dilakukan pra peradilan oleh penggugat, kita turut serta dalam menghadapi para penggugat tersebut.
Jika perkaranya dilanjutkan atas putusan pengadilan, maka kita akan lanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu melakukan penuntutan di dalam persidangan. Selanjutnya, setelah putus perkara tersebut, jika kita putusan hakim dengan tuntutan jaksa berbeda, kita bisa melakukan upaya hukum. Upaya hukum yaitu melakukan perlawanan atas putusan tersebut. Di samping itu, jika perkara tersebut sudah putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, jaksa langsung bekerja sebagai eksekutor, yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan tersebut. Selanjutnya, ini masih terus ya, itu Mas. Jadi kalau masih terus itu biasanya kalau dari LP melakukan pemidanaan bersyarat atau putusan pidana lepas bersyarat, itu kita melakukan pengawasan terhadap orang tersebut, apakah dia melakukan lagi tindakan tersebut atau sudah kembali ke masyarakat. Di samping itu juga kita bisa melakukan eksaminasi perkara pitsus tersebut, tapi ini umumnya dilakukan oleh tingkatan yang lebih tinggi. Jika kita dikejari, yang melakukan eksaminasi itu biasanya dari kejaksaan tinggi itu. Jadi itu sepintas tentang tupoksi bidang tindak pidana khusus. Panjang kali lebar ya. Iya, jelas juga mekanisme yang disampaikan tadi sampai inkrah, bahkan eksekutorial selaku jaksa itu tetap akan mengawal begitu ya. Nah, dan juga pastinya dari pitsus sendiri Pak, istilahnya kan pasti dari korupsi ya Pak. Adakah tindak pidana lain selain korupsi Pak dari pitsus? Kalau pitsus itu sendiri kan merupakan tindak pidana yang perundang-undangannya di luar dari kitab undang-undang hukum pidana. Jadi jika mengacu pada tersebut kan kita masih ada tindak pidana ekonomi, tindak pidana perpajakan, tindak pidana HAM berat, terus ada tindak pidana pencucian uang masuk juga di situ. Artinya situ lex spesialis ya? Lex spesialis, jadi tidak diatur dalam KUHP, tapi diatur pada undang-undang di luar KUHP tersebut. Ada khusus lah itu Iya. Pengkhususan. Nah kita ke Pak Fadli lagi. Pak Fadli pastinya tidak berdiri sendiri ya Pak di intelijen. Nah bisa dijelaskan kalau bisa di rumah struktur organisasi yang ada di bidang intelijen sendiri Pak? Jadi di bidang intelijen itu ada kasubsi. Yang pertama itu saya sendiri ya sebagai kasih, 2 kasubsi dan juga staf. Itu ada kasubsi ekonomi dan PPS itu, dan terus kasubsi Sospol, sosial dan politik. Oke, itu sudah terisi semua Pak? Baru satu. Oh, Rian Pak, dia Saya Pak. boleh melamar ya? Menjadi kasubsi juga ya? Kasubsi sibuk gitu ya? Kalau Pak Imam sendiri Pak, bisa dijelaskan struktural yang ada di bidangnya? Umumnya kita sama dalam bidang intelijen tadi, pitsus juga punya satu kasih, yaitu saya sendiri sebagai kasih pitsus. Nah, di bawah saya ada kasubsi penyidikan dan kasubsi upaya hukum dan eksaminasi. Nah, terus di bawahnya bisa juga ada jaksa fungsional jika diperbantukan ke bidang kita oleh Pak Kajari, dibantu dengan para staf. Jadi cukup komplit gitu ya, baik tim dari intelijen maupun dari pitsus. Tadi pitsus juga menyampaikan proses atau mekanisme cara penyelidikan dan penyidikan sampai dengan putusan. Kalau di bidang intelijen sendiri nih, apa sih program yang diunggulkannya? Program yang diunggulkan ialah kita melakukan sosialisasi terhadap banyak. Sini ada kita lakukan jaksa menyapa. Ini seperti ini ya. Sama TV kan ya. Iya, ada jaksa masuk sekolah, ada jaksa masuk pesantren, itu namanya penyuluhan hukum. Dan juga kita melakukan penerangan hukum ke instansi pemerintahan daerah ataupun di desa-desa. Nah, itu. Nah, itu programnya yaitu sosialisasi atau upaya preventif yang dilakukan ya upaya Pak preventif. Dan ada juga kita melakukan PPS tadi Pak, pengawalan proyek strategis daerah, itu upaya preventif tadi. Jadi sebagai upaya kita mewarning kepada penyedia atau pemerintahan daerah agar melaksanakan pekerjaan pembangunan sesuai dengan kontrak yang disepakati sehingga tercapai pembangunan yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Kalau kepada masyarakat Pak, ini kan wilayah administrasi yang cukup luas di Kabupaten Pali ya. Dari intelijen untuk melakukan penyuluhan itu seperti apa?
polanya? Kita melakukan penyuluhan ke desa-desa juga, bisa kita sampaikan ke masyarakat, atau kita melalui media sosial juga bisa kita menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Jadi memang tersentuh ya semua wilayah sampai terpelosok itu apa yang dijadikan program unggulan dari bidang intelijen. Iya, gitu ya. dari desa-desa maupun di kecamatan. Dan juga kita ke Pak Imam nih Pak. Untuk tahun berjalan 2023 sudah berapa kasus Pak yang dijalankan? Iya, terima kasih. Pada saat ini kita sudah melakukan 3 penyelidikan dengan 2 penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi. Jadi untuk capaian tahun ini kita sudah menyelesaikan 2 laporan pengaduan dari masyarakat yang berujung pada penyelidikan. Jadi 3 penyelidikan dan 2 penyidikan. Tuh. Kalau untuk ruang penyelidikan sendiri ya, mekanisme ada temuan, kemudian ada laporan, ada tidak sih diberikan ruang klarifikasi dalam waktu tertentu? Misalnya ada saja yang berpotensi penyelewengan dana, atau memang ada ketidakpemahaman dari si oknum dalam menggunakan anggaran begitu. Seperti apa nih? Jika kita lihat dari kasus posisi seperti itu, biasanya kita itu melakukan klarifikasi dulu sebelum kita melakukan peningkatan tindakan seperti penyelidikan. Nah, dari ruang klarifikasi itu kita bisa tahu kasus posisi yang sebenarnya. Kadang-kadang kan labdo dari masyarakat ini hanya kertas lembar yang harus kita tindak lanjutin kan. Jadi tidak punya data, tidak punya identitas. Jadi kita harus tahu. Makanya kita lakukan klarifikasi dulu ke instansi terkait dengan apa benar atau tidaknya seperti yang dilaporkan oleh masyarakat. Kadang-kadang masyarakat juga kalau memberikan laporan itu kan kalau nggak lengkap kita yang bingung gimana. Tapi umumnya biasanya klarifikasi dilakukan oleh bidang intelijen. Begitu. Kalau ditemukan umpamanya di sini bahwa memang diyakini akan naik ke statusnya menjadi penyidikan, kemudian yang bersangkutan diperiksa ini diberikan waktu tidak, sehingga baiknya mengembalikan daripada akan kita naikkan status penyidikan. Seperti apa sikap dari kejaksaan ini? Pengembalian itu kalau sudah tahap ada kerugian negara ya. Pengembalian kerugian negara itu memang selalu gencar-gencarnya kita sarankan. Di samping negara tidak dirugikan, akan tetapi pengembalian kerugian negara itu tidak menghapus pidana. Tinggal nanti gimana kebijakan pimpinan melihat situasi dalam perkara tersebut, atau misalnya tidak terlalu signifikan, mungkin ada kebijakan yang bisa cukup untuk dikembalikan saja, tapi itu juga dilihat berapa besarannya itu. Menarik nih ya, tadi disampaikan ada ruang klarifikasi yang dilakukan bidang intelijen gitu ya. Sebagai tim yang akan supporting data, kemudian itu pernah tidak sih sebelum melakukan klarifikasi ini akan bergerak tapi bocor nih informasinya di lapangan? Rahasia Pak. Seperti apa nih di bidang intelijen ini? Jadi terkait dengan akan bocor tadi ya, bocor tadi mudah-mudahan tidak lah gitu kan. Dan juga pelapor itu sudah, yang mana pelapor itu dilindungi undang-undang, sebagaimana kita tidak membocorkan siapa pelapornya gitu. Tidak cocok Cek Rian kalau di bidang intelijen kalau ngebocor rahasia. Iya. Kalau kakek nak melakukan satu penggeledahan begitu kan, di TKP ternyata sudah tidak ditemukan lagi. Gitu. Ya, tetap kita pasti merahasiakan untuk penggeledahan, kita supporting, misalnya dari pihak Pitsus meminta bantuan melakukan penggeledahan, pastinya kan kami terlebih dahulu melakukan rapat terlebih dahulu syarat-syarat untuk melakukan penggeledahan itu agar tercapai tujuan ini yang kita inginkan. Iya. Sudah di penghujung nih Pak, tidak terasa kita boleh minta sedikit himbauan ataupun closing statement kepada pemirsa di rumah ataupun masyarakat sekitar. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada masyarakat, pada khususnya di Kabupaten Pali. Kami berharap kami siap menerima untuk melakukan sosialisasi yang mana agar masyarakat dapat mengetahui, mengenali hukum dan akan menjauhi hukuman.
biasa ya. Kalau motonya intelijen, cepat, tepat, akurat ya, Pak? Cepat, tepat, dan akurat. Wah. Kalau dari Pak Imam sendiri selaku kasih tindak pidana khusus, silakan Pak. Kami menghimbau untuk seluruh masyarakat Pali, bidang tindak pidana khusus akan bertindak tegas untuk para pelaku tindak pidana korupsi. Jika ada kegiatan yang dirasa memang tidak benar atau merasa tidak bagus atau dilaksanakan, langsung datang ke kejaksaan dan berkonsultasi dengan kasih intel dengan mengadakan pendampingan dalam kegiatan tersebut, terutama program-program pemerintah yang strategis itu bisa didampingi ya, PPS namanya. Karena jika ada perbuatan atau mens rea yang bakal merugikan keuangan negara, maka Pitsus akan masuk dan akan menindak tegas para pelaku tindak pidana tersebut. Luar biasa ya, kalau dari Bang Fadli ini bidang intelijen ini cepat, tepat, akurat dan tidak bocor. Kalau dengan Pak Imam ini diimbau untuk tidak bermain-main dengan anggaran negara. Ya, kalau tidak ketemu dengan Pak Imam. Iya. Ayo. Baik. Terima kasih Pak Fadli, Pak Imam, selaku bidang intelijen dan Pitsus ya sudah memberikan informasi dan edukatif kepada masyarakat dimanapun berada. Dan kita akan kembali lagi dengan bidang yang berbeda, tapi sudah yang satu ini pemirsa tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di program Jaksa Menyapa dan kita masih di wilayah kantor Kejaksaan Negeri Pali atau Penukal Aba Pematang Ilir. Ya, dan kali ini di segmen kedua kita dengan narasumber yang berbeda. Ini pemirsa ada dari Kasih Tindak Pidana Umum, ada Bapak MA Kodri SMH, dan juga dari Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun Bapak Harius Prangganata SHMH. Ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat datang Mbak Fira, Mas Rihan. Kita yang disapa gitu Kita ya. yang menyapa, ini Pak Kodri. Alhamdulillah. Ini salah satu trik untuk menghindari pertanyaan. Tapi setuju, memang Pidum memang harus humanis begitu ya, kepada sesuai masyarakat. arahan Pak Jaksa Agung bahwa kita harus lebih humanis terhadap Iya. masyarakat. Cak mana kalau kikat kita kasih Pak Kodri. Kita pindahin ke Pak Kodri. Nah ini ada Pak Kodri dan juga Pak Harius. Ini selaku Kasih Datun dan juga Kasih Pidum. Iya. Kita ke Bapak Pidum dulu ya. Rian, kita bertanya nih Pak, apa sih Pak tugas fungsi serta wewenang selaku Kasih Tindak Pidana Umum? Ya, terima kasih. Kalau bidang tindak pidana umum itu ada 3 tugas fungsi pokoknya. Pertama, melakukan pra penuntutan, penuntutan dan eksekusi. Nanti di dalam rangkaian tugas tadi bisa dijabarkan lagi. Mulai dari pra penuntutan, setelah SPDP diterima dari kepolisian, kita menerbitkan surat perintah penunjukan jaksa untuk melakukan penelitian berkas perkara. Setelah diproses berkas perkara itu lanjut ke tahap penuntutan. Setelah penuntutan, sidang, ada penetapan hakim yang kita jalankan. Dengan penetapan itu lanjut kita ke proses sidang selesai baru eksekusi tahanan dan barang bukti. Itu secara global kita jelaskan tentang tupoksi bidang Pidum. Baik, Bidang Pidum. ini lumayan juga ya, banyak tugasnya begitu ya. Ada 3 bagian tadi. Nah, 3 sebanyak bagian tugas utama. tadi yang disampaikan tadi, kita tahu ya pasti bekerjanya bersama dengan tim begitu ya. Ya. Personal yang ada di tim pidana Bidang umum Pidum ini. sendiri seperti apa Pak? Kalau seyogianya di bidang Pidum itu ada 2 kasubsi. Jadi Kasih Pidum itu dibantu oleh 2 kasubsi, kasubsi pra penuntutan dan kasubsi penuntutan, eksekusi dan eksaminasi. Namun untuk di Kejari Pali ini belum ada 2 kasubsi itu. Tapi alhamdulillahnya di Kejari Pali ini kita ada hampir 10 staf yang bekerja di 3 bidang pokok kita tadi. Sehingga Kasih Pidum secara struktural bekerja sendiri, namun secara fungsional dibantu oleh rekan-rekan yang ada di Kejari Pali. Tidak menghentikan proses penegakan hukum pastinya tentu Pak ya? tidak menjadi penghambat. Ya benar. Dan juga pasti kalau untuk sekarang sidang sudah online, masih online atau sudah offline Pak? Kalau sidang sejak bulan 7 kemarin sudah mulai offline. Kita sudah mulai sidang ke Pengadilan Negeri Moreni.
Oke, kita coba ke Bang Haris ini ya. Bang Haris, iya. Selaku- Mau tahu nih kita ya, selaku Kasih Datun gitu ya, tugas dan fungsinya ini seperti apa? Jadi terima kasih Mas. Di bidang datun ini secara umum ya, kalau masyarakat boleh tahu itu dia harus jaksa dan juga mau bisa melakukan bantuan hukum, pendapat hukum maupun pelayanan hukum kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dia itu harus jaksa Mas. Jadi jaksa yang bisa melakukan itu. Baik, Itu fungsinya. berarti jaksa pengacara negara. Jaksa ya? pengacara Benar. negara. Juga mungkin pemirsa di rumah mungkin belum paham nih Pak, perdata dan tata usaha negara. Bisa dijelaskan seperti apa? Jadi kalau terkait dengan perbedaan dari perdata dan tata usaha negara ini terkait, kalau perdata ini banyaklah terkait dengan gugatan-gugatan, kayak ada gugatan imaterial atau material. Kalau terkait dengan perkara-perkara yang tata usaha negara ini terkait keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin atau kebijakan pemerintah. Jadi bentuknya kayak keputusan. Baik itu Basicing begitu ya. terkait dengan keputusannya perkara itu. Itu Baik. perbedaan banyak. Perbedaannya perdata dan tata usaha Usaha negara. Iya, artinya dua nomenklatur yang berbeda beda, dan ya. dua peranan juga yang Ya, berbeda. peradilannya juga sudah beda. Peradilannya juga yang berbeda ya. Yang baik kalau perkara perdata di pengadilan umum biasa. Pengadilan negeri artinya gitu. Pengadilan negeri, kalau di pengadilan itu dikhususkan lagi pengadilan tata usaha negara. Oke, PTUN begitu ya. Dan juga pastinya Pak Haris tidak bergerak sendiri ya Pak, ada tim jaksa pengacara Benar, negara yang benar. ada di dalam bidangnya, itu bisa dijelaskan. Jadi benar, kalau di seksi datun khususnya di Kejaksaan Negeri Pali ini ada 2 kasubsi di strukturnya. Alhamdulillah sekarang sudah terisi baru 1 jaksa juga, itu kasubsi perdata, dan 1 lagi kasubsi pertimbangan hukum, Mbak. Untuk memenuhi kinerja lagi datun di Pali ini, saya melibatkan seluruh jaksa akhirnya. Saya libatkan semua untuk memenuhi kebutuhan dari kinerja di datun itu. Baik, untuk sinergitas kepada pemerintah Pemkab Pali ya khususnya begitu ya. Sudah berapa banyak sih MOU yang dilakukan dari bidang datun? Makasih Mas. Jadi selama saya bertugas di Kejaksaan Negeri Pali ini sudah hampir sekitar 96 perjanjian kerjasama Di tahun atau ini Pak, MOU. 2023? 2023 ini sudah hampir kurang lebih 7 lah. 7 yang MOU. Dari MOU itu sudah tindak lanjuti dengan surat kuasa khusus yang diberikan kepada kami untuk tindak lanjutnya dari MOU itu. Itu masuk pendampingan hukum Pak, seperti itu. Macam-macam, Mbak. Jadi ada yang dari MOU itu ditindaklanjuti, ada bantuan hukum kayak pendampingan, ada yang bentuknya litigasi ya, kayak ada di satu desa itu minta kita dampingi sebagai pengacara negara terkait sengketa yang dihadapinya. Oke, seperti itu. Baik, berarti kekuatannya adalah surat kuasa khusus begitu ya. dikeluarkan. Hanya berlaku kepada pemerintah dan Jadi sesuai dengan peraturan kita hanya bisa mendampingi baik itu pemerintah pusat, daerah maupun BUMN maupun BUMD yang bisa kita dampingi. Karena pengacara negara tadi ya. berarti terkecuali perseorangan begitu ya. Bisa kita. Kalau perseorangan yang komersial aja Syari ya. Iya, silakan cari pengacara yang lain, gitu, yang profesional banyak ya. Banyak. Iya. Kita ke Pak Pidom nih Pak. Nah, kalau untuk perbandingan perkara Pak yang ada di Pali sendiri, yang paling banyak perkara dominan seperti apa Pak? Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, sepertinya narkoba ini masih dominan. Sampai dengan bulan Agustus terakhir data yang kita pegang sekitar 35% perkara narkotika, terus pencurian di 30%-an, pembunuhan ada 2 perkara, mungkin kalau kita presentasikan sekitar 5-10%, senjata tajam maupun senjata api juga ada, dan beberapa perkara-perkara lain seperti pencabulan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Menarik nih, pencabulan ya dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Itu seperti apa sih kasus yang ditangani di Kejaring ini? Ada beberapa kasus yang kemarin itu perkara-perkara perempuan yang menjadi korban. Jadi perempuan itu dianiaya, itu kan termasuk ranah dalam perlindungan perempuan, kekerasan terhadap perempuan. Ada juga tindak pidana yang anak menjadi korban asusila. Ya beberapa perkara-perkara lah yang kita tangani untuk perkara-perkara anak dan perempuan. Tapi tetap dominan narkoba. Narkoba sangat dominan. Kalau narkoba, konsistensi dari Kasih Pidom nih melakukan fungsinya selaku penuntutan. Sesuai dengan arahan dari pimpinan, untuk perkara narkotika itu kita selain fokus terhadap pemidanaan, tentunya juga
kita melihat dulu bagaimana pelaku tindak pidana ini. Apakah merupakan pelaku dari korban penyalahgunaan narkotika ataupun penyalahguna narkotika atau ada keterlibatan dengan jaringan narkotika yang lebih besar. Oleh karena itu, beberapa perkara yang kita tangani sekarang, kita meminta penyidik untuk melakukan asesmen dulu terhadap pelaku tindak pidana, sehingga kita bisa lihat dan jaksa-jaksa di Kejari Pali akan bisa lebih teliti untuk menentukan apakah ini pelaku tindak pidana yang ada jaringan erat dengan peredaran narkotika atau hanya korban penyalahguna. Ketika memang itu merupakan ada hubungan dengan jaringan, maka ancamannya akan kita maksimalkan. Karena kalau yang saya dengar di Pali ini memang termasuk daerah hitam untuk narkotika. Iya. Artinya melihat dari pembuktian fakta persidangan begitu. Ya, dari dasarnya TAT tadi baru pembuktian di persidangan. Paling tinggi tuntutan terhadap narkotika di Kejari ini. Karena saya menjabat 35 hari di sini, yang saya lihat paling tinggi sekitar 8 tahun, karena memang barang bukti yang ada di sini tidak terlalu signifikan seperti daerah lain, tapi banyak seperti itu. Makanya kita coba dengan formulasi-formulasi yang ada, kita rumuskan mana tuntutan-tuntutan yang pas, dan tentunya seperti yang saya bilang awal tadi, harus kita saring dari awal. Apakah pelaku penyalahguna atau memang ada kaitan dengan jaringan peredaran narkotika. Ya. Itu dari narkoba ya, Ya. Ciprian. Nah, kita ke Pak Harius, Pak. Bidang perdata dan tata usaha negara ini biasa disebut dengan pribanonannya kejaksaan. Nah, itu mengapa Pak disebut demikian? Jadi selama ini pemerintah daerah belum kenal, Mbak. Dan banyak menggunakan dengan penasihat hukum di luar. Sedangkan di kita ini kan yang kita berikan ini kepada pemerintah ini rata-rata secara cuma-cuma lah. Jadi pemerintah sudah menentukan bahwa jaksa pengacara negara ini bisa langsung membantu, Mbak. Apa kepentingan baik itu ada gugatan maupun ada somasi dari pihak lain, kita bisa langsung dengan terlibat langsung. Akhirnya selama ini di pemerintah daerah ini kurang mengaktifkan kita. Akhirnya ya banyak ya perkara-perkara yang sudah dilanjutkan dengan pihak lain gagal. Nah, selama ini ya akhirnya kita berikan sosialisasi bahwa kita ini ada di kejaksaan, jaksa pengacara negara ini diperlukan. Jadi kepentingan-kepentingan yang negara yang nggak bisa dilaksanakan itu sebenarnya bisa, karena kita negara juga mewakili. Jadi mungkin kemarin kurang memanfaatkan ya Pak ya? Kurang tahu juga. Kurang tahu. Jadi mereka awam jadi akhirnya pengacara. Tapi selama saya bertugas ini saya kenalkan terus, Pak. Jadi di Pali ini selama saya tugas banyak akhirnya. Baik itu adanya gugatan itu kita dampingi, adanya lagi pendampingan kegiatan kita dampingi. Terakhir ada minta pendapat hukum ya kita berikan. Jadi akhirnya lancar ya. Untuk sejauh ini Pak, sepanjang tahun 2023 sudah berapa banyak Pak penyelamatan dan juga pemulihan keuangan negara? Terakhir yang kita selamatkan untuk pemulihan, Pak. Iya. Yang pemulihan terakhir sekitar kurang lebih 700 jutaan. 700 jutaan. Untuk penyelamatan tahun 2003 ini belum ada penyelamatan. 700 juta itu bersumber dari mana Pak? Dari kemarin terkait dengan badan usaha. Jadi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Dari ketenagakerjaan sekitar 500 jutaan, sisanya kesehatan yang kita bisa pulihkan, Mbak. Ya. Banyak ya, bermanfaat ya, dan pengembalian juga terhadap dana negara begitu. Iya, benar. Kalau kita ke pidana umum gitu kan, Kejagung juga menggaungkan mengenai restoratif justice. Nah, seperti apa sih yang sudah direalisasikan di bidang pidum di Kejari Pali ini? Jadi kalau kita bicara tentang restoratif justice adalah kita berbicara tentang bagaimana negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana Jaksa Agung merumuskan untuk mendudukkan kembali falsafah-falsafah yang hidup di masyarakat di zaman kebudayaan kita yang dulu. Artinya semua masalah itu dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Untuk di Kabupaten Pali, ini yang luar biasanya, mungkin sedikit berbeda di daerah lain, kita membentuk rumah restoratif justice yang diberi nama Rumah Berasan, bukan hanya di satu kabupaten, namun di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Pali. Bahkan perlu kita informasikan di sini, untuk
saat ini kita lagi mensosialisasikan restoratif justice yang disebut rumah berasan ini di setiap desa yang ada di Kabupaten Pali. Saya bersama rekan-rekan yang lain juga roadshow. Hampir di minggu-minggu terakhir ini kita roadshow ke daerah-daerah, ke desa untuk mensosialisasikan apa itu RJ, bagaimana pola RJ itu seperti apa, dan rumah berasan yang telah di launching kemarin itu seperti apa. Jadi memang RJ sangat kita gaung-gaungkan lah di Kabupaten Pali. Baik, untuk kembalikan keadaan seperti semula Ya. pastinya ya Pak ya. Saya tertarik ini Cik Rian dengan rumah berasan. Ngapa Pak dalam rumah Pak berasan lah Pak? Berasan Jadi, dalam arti yang mana? Iya, dalam arti yang cak mana? Konsepnya adalah restoratif ini kan mengembalikan pada keadaan semula. Iya. Ya. Ada dua belah pihak yang berseteru di sini. Iya. Katakan misalnya perkara pencurian. Satu pihak merasa dirugikan, satu pihak pelaku tindak pidana ini diuntungkan karena dia mengambil barang tentunya. Nah, disinilah konsepnya bertemu, duduk bareng, menyelesaikan masalah, yang pelaku mengembalikan kerugian, yang korban juga memaafkan dari perbuatan pelaku, sehingga kondisi kedua belah pihak ini kembali ke keadaan semula. Tentunya juga tidak hanya dua belah pihak ini yang terlibat, ada juga tokoh agama, tokoh masyarakat yang memang kedua tokoh ini untuk mengontrol perbuatan dari pelaku ini sehingga tidak menjadi pandangan orang terhadap pelaku ini jahat. Jadi memang kita kembalikan ke kondisi semula. Seperti itu. Jadi memang clear, tidak terjadi apa-apa. Kira pacak berhutang Pak dalam rumah berasan itu Pak. Namanya Pacak berasan itu kan identik Iya. dengan keuangan gitu. Baik, tapi di sini fungsi restoratif justice Ya. adalah untuk mengembalikan posisi Ya, semula ya, untuk benar. bagi para pihak yang Baik, berperkara dengan syarat-syarat tertentu begitu ya. Ya, Singkat Pak untuk himbauan dari Kasipidum kepada masyarakat Pali. Oke, baik, terima kasih. Saya dalam kesempatan kali ini selaku Kasipidum Kejaksaan Negeri Pali menghimbau bagi masyarakat Kabupaten Pali secara khusus dan seluruh masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, apabila ada terkena masalah hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pali, jangan mudah percaya terhadap oknum yang mengatasnamakan kejaksaan bahwa dapat menyelesaikan perkara-perkara yang sedang dialami. Kita di sini memberikan ruang informasi publik, jadi bagi siapa ada keluarga yang terlibat masalah hukum, silakan datang ke Kejaksaan Negeri Pali, akan kita berikan informasi seluas-luasnya terkait penanganan perkara, prosesnya, dan lain sebagainya. Mungkin itu kalau dari saya. Oke. Baik, dari Dan Pak kalau Haryus. Pak Haryus silakan Pak sebagai kasih datun. Saya selaku kasih datun ya Pak ya, berpesan juga baik itu di pemerintahan maupun masyarakat juga di program-program jaksa pengacara negara ini dapat melibatkan secara aktif juga peran dari jaksa pengacara negara, khususnya dalam program kita untuk ke masyarakat yang terkait pelayanan hukum ya, gratis Mbak. Jadi masyarakat bisa meminta informasi terkait hukum yang sedang dihadapinya, baik itu secara lisan maupun tertulis, bisa datang ke kantor kejaksaan, kita terima, kita layani, sepanjang itu tidak mengganggu kepentingan dari negara, kita masih bisa jawab itu. Itu saja yang kita. Oh, luar biasa ya. Luar Yang ini biasa. melakukan penuntutan yang ternyata Pak Haryus ini dekat sekali dengan masyarakat, bisa menjadi jaksa dan juga melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun Cik Rian. Baik, terima kasih Pak Haryus, Pak Kodri yang sudah memberikan informasi, kesempatan dan edukasi kepada pemirsa dimanapun berada. Dan kita akan kembali lagi dengan narasumber yang berbeda. Tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa Pal TV, Anda masih bersama kami di Jaksa Menyapa dan kami masih di wilayah kantor Kejaksaan Negeri Pali. Ya. Dan kita sudah bersama dengan dua narasumber yang berbeda lagi. Ini Rian dari Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan dan Kasubag Pembinaan. Ini ada Ibu Sandy Marita SH dan juga Bapak M. Febri SH. Assalamualaikum. Bapak dan Ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya, sehat dan semangat. Seperti yang diberikan informasi juga kepada Pak Kajari tadi, harus semangat semuanya. Semangat. Pak Kajarinya ini muda, energik, ya, tegas, berwibawa, Dan juga disiplin. disiplin. Termasuk dengan anggotanya katanya semuanya baik semua. Baik semua. Dan kualitas SDM-nya juga katanya itu mumpuni semua. Wah, Ini kita penasaran ini di bidang dari pengelolaan barang bukti dan barang rampasan ya. Rampasan. Oke, dari ke Ibu Sandy dulu nih. Bu Bagaimana Sandy. sih tugas dan fungsinya?
Tugas dan fungsi, aku jelasin dulu ya, PP3R itu ialah pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Fungsinya diatur di pasal 110, menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan klasifikasi barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang, serta penyelesaian barang rampasan. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama masalah barang bukti dan barang rampasan, pengelolaan dan penyajian data dan informasi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Sekarang ini kita udah sistem digital, jadi kita ada program ARSIS namanya. Jadi setiap udah tahap 2 dari polisi, tahap 2 langsung itu masuk ke ARSIS. Jadi langsung kita input ke ininya. Ke digital, ke semua ARSIS, digital. iya. Oke, Jadi baik. kita di barang bukti itu udah sistem digital, semuanya pakai aplikasi. Jadi kita bisa lihat tuh barang bukti ini kan ada label. Label ini tahap 2 udah sidangnya juga bisa dipantau itu dari ini udah tahap apa gitu sidangnya. Oke, sudah jelas semua ya Bu Iya, ya? dari Berarti handphone aja udah bisa. Sudah bisa, oke baik. Untuk pemirsa di rumah mungkin diinformasikan juga bedanya barang bukti dan barang rampasan seperti apa Bu Sandy? Kalau barang bukti itu bahasa namanya barang bukti yang masih dalam tahap sidang. Itu belum ada keputusan dari pengadilan apakah itu dikembalikan atau dirampas gitu. Kalau barang rampasan itu udah ada keputusan tetap dari pengadilan kalau itu dirampas untuk negara. Sinergitas dengan bidang pidana umum dan khusus ini bagaimana nih mengelola barang bukti yang akan ditahan kemudian akan dimusnahkan bila mana nanti sudah ingkrah? Ya kalau misalnya aku bilang tadi tahap 2 dari Pidum atau dari Pitsus itu barang buktinya ke bagian barang bukti kasih PB 3R, terus itu nanti kita lihat pantau itu persidangannya udah sampai mana. Kalau memang itu putusannya apa dari pengadilannya, kalau memang itu dikembalikan kita kembalikan ke yang bersangkutan sesuai dengan keputusan pengadilan. Kalau memang itu dirampas ya kita lihat dulu nanti sesuai dengan pimpinan itu mau dilelang atau dijadiin PSP atau gimana selanjutnya. Baik, dan dijamin memang barang bukti ini awalnya seperti itu dan nantinya akan seperti itu ketika dikembalikan begitu ya. Itu tanggung jawab kita karena kita kan ada gudang memang khusus penyimpanan barang bukti itu dan ada memang kita pelihara dan memang kita kalau memang itu kendaraan ya harus kita bersihin semuanya kita. Iya. Baik, ini menjaga benar. Ada gudang ya, ada pemeliharaan dan lain-lain. Nah, ini kaitan dengan operasional kantor begitu ya. Iya. Nah, operasional kantor di sebelahnya ini ada Mas Febri nih. Selaku kepala subbagian dari bidang pembinaan. Iya. Silakan Pak Febri. Seperti apa ini tugas dan fungsinya? Jadi dapat kami jelaskan bahwa tugas dan fungsi dari Kasubag BIN ini sebenarnya kompleks, Mas. Artinya kita yang punya wilayah teritori sebenarnya untuk skup kantor. Jadi lebih kepada internal. Yang mana berdasarkan Perja nomor 1 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan fungsi dari Kasubag pembinaan diantaranya satu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar bidang khusus untuk wilayah administrasi. Kemudian yang kedua melakukan pembinaan organisasi, tata laksana, ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan termasuk barang milik negara. Nah, salah satunya tadi yang disampaikan oleh kasih barang bukti apabila sudah dilakukan pelelangan. Nah, hasil dari lelang itu nanti kita yang proses untuk disetorkan ke kas negara menjadi PNBP begitu. Kemudian selanjutnya pengelolaan data dan statistik kriminal, kepustakaan, serta pengembangan teknologi, pengembangan SDM dari insan adiaksa yang ada di Kejari Pali itu merupakan bagian juga dari wilayah tupoksi Kasubag BIN. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah salah satu program unggulan dari pusat, dari Kejaksaan Agung. Kejaksaan diwajibkan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, ya, dimulai dari satker terkecil di wilayah masing-masing sampai kepada Kejaksaan Agung sendiri. Begitu. Cukup
cukup komplit, kompleks ya, kompleks dan komplit begitu ya. penjelasannya. Dan juga dari Pak Febri sendiri, struktural yang ada di bidangnya seperti apa? Kalau sih, di Pak? bidang subbagian pembinaan, secara struktural ada saya sendiri Kasubag BIN, kemudian ada KAUR Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Selanjutnya ada Kepala Urusan Perlengkapan, Data Statistik, Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan. Di bawah itu masih ada staf, kemudian kami juga karena memang situasi kondisi kantor yang memang untuk dari kuantitas pegawai dibandingkan dengan kejaksaan negeri lainnya kami cukup sedikit, kami juga dibantu oleh tenaga honorer. Ya. Semua berada di bawah naungan dari subbagian pembinaan. Baik, tadi Pak Kajarinya kurang hafal nih Pak jumlah pegawai. Kalau boleh tahu berapa Pak jumlah pegawai yang Kalau ada di untuk sini? jumlah pegawai, kita ada 40 orang pegawai. Nah, benar berarti kalau ASN. tidak ya. Ya, sesuai lah. Jabatan Kasubag BIN itulah sesuai begitu ya. Jadi terdiri dari 12 orang jaksa, kemudian sisanya sebanyak 28 itu tata usaha. Kalau secara struktural, Kepala Kejaksaan Negeri Penukalapa Pematang Irir, Kasubag BIN, kemudian ada 5 seksi, seksi Bidum, Pitsus, Intelijen, kemudian Datun, dan PB3R. Di bawahnya ada Kasubsi, kemudian KAUR, staf, itulah tadi dibantu oleh tenaga honorer. Kalau tadi Pak Kajari bilang ya mengenai tingkat kedisiplinan di sini sangat disiplin begitu ya, bukan hanya disiplin saja tapi bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Ya. Saya pengen tahu nih dari Kasubag BIN sendiri bagaimana sih reward terhadap personal yang ada di Kejari ini untuk bisa meningkatkan lagi prestasinya, mengupgrade sehingga dapat penghargaan dari Kejari sendiri. Baik. Jadi tidak lepas sebenarnya dari arahan pimpinan, terutama dari Pak Kajari sendiri yang selalu memberikan contoh kepada kami yang memang notabene seperti disampaikan oleh Mbak dan Mas tadi bahwa kami ini terkategori sebagai ASN muda. Artinya di sini yang untuk pegawai yang boleh kita bilang berumur itu sedikit sekali. Artinya dari awal memang pegawai dari Kejari Pali sendiri diisi oleh insan-insan muda adiaksa, sehingga atas contoh dan arahan dari Pak Kajari sendiri itulah yang kami implementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga kedisiplinan itu bukan lagi menjadi suatu bahasan dan permasalahan utama yang kami hadapi, karena masing-masing dari kami juga sudah menyadari sendiri apa yang harus dan wajib kami laksanakan sebagai ASN. Untuk reward sendiri ada penghargaan juga yang kita berikan kepada pegawai yang memang menjadi teladan bagi kita semua. Dan untuk sanksi disiplin, alhamdulillah sampai dengan sekarang ini tidak ada satu orang pun pegawai yang dikenakan sanksi atas pelanggaran disiplin yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Pali. Luar biasa, biasa ya. insan-insan adiaksa muda, tapi tidak mudah marah dan tidak mudah Tidak. merajuk ya. Jangan mudah buntu ya Cik Rian. Iya. Dan juga pastinya Pak Febri ya, tadi sudah membicara tentang masalah personalia dari sini. Tadi kan masalah disiplin bukan masalah terbesar. Nah, kalau untuk masalah terbesar Pak yang dihadapi, Pak Febri sendiri seperti apa di sini Pak? Jadi kalau untuk masalah terbesar, memang ini sudah menjadi permasalahan yang berulang ya dari tahun ke tahun. Kembali lagi kepada sarana sebenarnya. Bukan juga sarana yang memang khusus ada di kantor kami ini, bukan. Melainkan dari jaringan listrik. Pali ini daerah yang sangat rutin sekali mengalami pemadaman Sudah listrik. teragenda Iya, sepertinya, sudah Pak. teragenda. Kemudian juga di sisi lain jaringan internet juga sedikit banyak menjadi kendala bagi kami. Mengingat pelaksanaan tugas kami sekarang ini bukan hanya terpaku kepada administrasi surat menyurat saja, tapi sudah mulai kepada era kejaksaan yang digital. Ya. Artinya berbagai aplikasi yang kami miliki itu sangat berpengaruh terhadap jaringan komunikasi yang ada di Pali. Dan juga pastinya mudah mati lampu, mudah rusak juga pasti barang-barang yang ada di sini ya Pak ya. Seperti itu media-media elektronik ya Cik Rian yang Iya, ada. karena melihat dari rutinnya pemadamannya di sini berkaitan dengan pengelolaan nih. Coba kita ke barang bukti gitu ya. saya ambil Bagaimana sih merawat dan mengelola barang bukti ini sehingga nilai ekonomisnya itu tidak Tetap berubah. terjaga. Ya. Ya, kita setiap bulan kita ada sistem kebersihan lah, bisa dibilang kebersihan. Terus kita kontrol terus bagaimana barang-barang, salah satunya kendaraan lah ya, kendaraan yang harus kita iniin. Jadi kita bersihin gudang, sekalian kita
cuci motor, cuci motor, kendaraan-kendaraan itu kita cuci terus. Tapi kalau setiap mau habis tahap 2 memang SOP-nya bensin yang ada di kendaraan itu harus kita kosongkan karena takut terjadi ledakan di dalam gudang. Karena kan gudang itu panas ya Mbak. Jadi ya setiap ini pokoknya kita bersihin terus kita lihat kendaraan itu ya insya Allah keamanan juga terjaga karena CCTV di mana-mana juga. Konsisten ya untuk menjaga barang bukti yang dititipkan di Kejari Pali ini Ya, sendiri. karena kan itu kita nggak tahu barang bukti itu dikembalikan atau dirampas. Kalau nanti kemudian ini akan menjadi proses pelelangan begitu ya, bagaimana sih mekanisme agar terbuka transparansi pada masyarakat ini? Ya kita adain setiap tahun itu lelang online. Lelang online itu yang kita minta tolong sama KPKNL. Yang ngadain lelangnya KPKNL. Jadi itu ada pengumuman di media sosial, di internet, di koran, di mana-mana. Jadi bukannya masyarakat Pali aja yang bisa ikut, seluruh Indonesia pun ikut. Karena yang ngadainnya itu KPKNL Lahat. Kalau kita KPKNL-nya ikut Lahat, bukan Palembang. Nah, kalau barang bukti tersebut nyatanya akan dikembalikan lagi kepada korban seperti itu. Adakah dari pihak kejaksaan sendiri mempunyai program khusus untuk mengantarkan langsung seperti Ya, itu? kita sudah bikin program Siabang namanya. Siap antar barang bukti namanya. Jadi kita itu kebetulan ada mobil yang pegawai juga yang siap antar barang bukti yang jauh jaraknya, yang rumahnya atau kendala di ekonomi atau apa ya Mbak ya, itu kita langsung antar ke rumah tanpa biaya apapun, gratis. Ya, si abang ya Cik Rian? Si abang ya. Si abang dan siap antar barang, bukan siap antar abang. Si abang dan si nona, si no dana, begitu ya. Jadi memang gratis tadi ya, Gratis, si abang. Baik, singkat Ibu Sandy selaku Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, himbauan pada masyarakat Pali selaku Kasih BB dan barang rampasan. Silakan. Ya itu tadi saya himbau kepada masyarakat jangan takut atau jangan malu bertanya atau ini ke kantor kalau memang barang bukti yang sudah ingkrah dari putusan PN bahwa itu dikembalikan, silakan mengambil langsung ke kantor atau kalau memang ada kendala apapun itu kendalanya ya kita siap si abang tadi. Iya, siap antar barang. Siap antar barang. Baik. Nah, kalau dari Pak Kasubag Bin sendiri Pak, silakan Pak himbauan ataupun closing statement untuk pemirsa di rumah. Baik, khusus dari bidang pembinaan, karena tupoksi kami menyangkut kepegawaian yang ada di Kejari Pali, maka kami himbau kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Pali, terhadap siapapun ada oknum yang terindikasi atau melakukan pelanggaran kedisiplinan, dapat segera datang ke kantor Kejaksaan Negeri Pali, silahkan diinformasikan kepada kami. Kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik dari masyarakat, yang tentunya ke depan harapan kami, kritik dan saran dari masyarakat yang sifatnya membangun akan membawa Kejaksaan Negeri Pali yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Luar biasa, insan-insan muda di Aksa. Jangan mudah tegas marah. gitu ya. Jangan mudah marah. Jangan mudah marah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sandy dan juga Pak Febri yang sudah memberikan informasi yang edukatif untuk pemirsa di rumah dan juga masyarakat seputar Pali ya Cik Rian ya. Iya, dan nanti kalau pengen jadi calon jaksa silakan ya. Nemui Pak Febri. Nemui Pak Febri. Iya. Open rekrutmennya juga terbuka melalui website tentunya dari Kejaksaan. Dari Kejaksaan. Baik, terima kasih untuk pemirsa yang sudah bergabung bersama kami di program Jaksa Menyapa. Saksikan terus hanya di PAL TV memang. Punyo Kito. Akhir kata saya Rian Gumai. Dan saya Amal Zafira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.